juga. Papri bikin konser ini bayar royalti sudah. Bikin konser harus bayar 2% dari biaya produksi atau 2% dari hasil penjualan tiket. Kalau ini apa namanya lagu-lagu Indonesia Raya, ada beberapa versi lagu Indonesia Raya, beberapa aransemen yang direkam dalam bentuk piringan hitam. Nah sekarang ini di tanggal 16 Maret nih Papri mengadakan satu kegiatan guyup lah istilahnya ya. Guyup sekaligus memperingati Hari Musik Nasional, sekaligus juga kita mengadakan silaturahmi antara musisi dan juga masyarakat. Tadi Pak Wagub datang, Pak Rano Karno ya, dan juga tadi ada musisi pencipta lagu penyanyi yang sangat senior, Tante Titi Puspa, dan juga ada banyak sekali musisi yang hadir pada malam hari ini. Jadi sifatnya adalah konser malam hari ini adalah guyup di antara sama musisi untuk tampil semuanya dengan satu keinginan untuk terus meningkatkan musik Indonesia agar bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi juga bisa bersaing di dunia internasional. Karena kita punya talenta-talentanya yang sangat baik, sangat bagus. Kita juga punya infrastruktur yang bagus. Kita juga punya 280 juta orang Indonesia yang semuanya pada dasarnya senang musik. Musik daerahnya juga banyak sekali. Ada ribuan alat musik daerah di Indonesia. Nggak ada negara lain yang bisa mengalahkan kita. Dan juga tadi ada beberapa genre yang ditampilkan, ada keroncong, ada country, ada rock, dan lain sebagainya. Jadi ini terlihat sekali guyupnya para musisi-musisi di Indonesia. Pak Tony, tapi untuk tahun ini memaknai Hari Musik seperti apa Pak? Karena kan di sini sedang hangat ya Pak tentang saling klaim royalti segala macam. Apakah ini bisa jadi penyejuk di tengah jadi kondisi itulah yang salah panas satunya. Kita ada perbedaan-perbedaan ya soal royalti. Ada yang mengatakan royalti harus begini, tapi kan kita semuanya adalah satu. Makanya tagline-nya Papri adalah salam musik Indonesia, kita semua satu. Mesti kita semua satu demi musik Indonesia itu sendiri. Kalau toh ada kepentingan pribadi untuk punya pendapat atau opini pribadi, silakan aja, kebebasan berekspresi silakan. Tapi kan semuanya kembali lagi kepada bagaimana musik Indonesia ini ke depannya. Dan ada aturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Kalau aturan perundang-undangannya misalnya belum secara jelas dan tegas itu, ya mungkin perlu direvisi. Ya undang-undang kan yang buat manusia ya. Jadi antar pemerintah dan DPR silakan aja diusulkan untuk diubah lagi supaya bisa mengakomodir semuanya. Yang penting adalah ini semuanya harus untuk kebaikan musik Indonesia itu sendiri, bukan hanya pencipta lagunya, bukan hanya penyanyinya, tapi ekosistem industri musik Indonesia. Tanpa industri musik Indonesia itu sulit untuk kemudian bisa bersaing di luar negeri. Kenapa? Karena ekosistem industri musiknya itu yang penting sekali untuk menjembatani antara pencipta dengan customer ya, dengan para pendengar. Kalau industri musiknya nggak jalan, nggak ada yang dengar juga. Jadi mau cipta lagu sebanyak apa, sebagus apa, kalau yang dengar sedikit sekali, tetap aja nggak terlalu jalan. Pak Tony, melihat ekosistem musik Indonesia saat ini dari pandangan Bapak Tony Wenas sendiri sebagai bagian menjadi Papri dan seorang musisi sendiri seperti apa? Ekosistem ini udah bagus sekali. Maksudnya gini, talentanya itu banyak. Sekarang juga platformnya yang disediakan banyak. Dan musisi-musisi dengan mudahnya bisa membuat atau menciptakan lagu, memproduksinya. Tapi kemudian pertanyaannya seberapa jauh jangkauannya kan gitu. Jadi ekosistem industri musik Indonesia harus lebih ditingkatkan. Dan kami juga berharap peran dari stakeholders yang lainnya, bukan hanya si pencipta lagu atau si penyanyi atau si pemusisi, tapi stakeholders lain dalam ini juga, dalam hal ini ada pemerintah, juga ada rekan-rekan media, harus bisa membuat suatu perencanaan jangka panjang, targetnya dalam 10 tahun ke depan seperti apa. Ada dibuat roadmap-nya yang dibuat sama-sama. Jadi termasuk juga perangkat peraturan perundang-undangannya. Kalau memang mau diubah seperti apa dengan melibatkan semua stakeholders. Seperti yang dilakukan di berbagai tempat lainnya ya. Contohlah K-pop. K-pop itu direncanakan dengan baik oleh pemerintahnya, oleh kemudian parlemennya, dan juga oleh pelaku musiknya, oleh industrinya, dan juga industri pariwisatanya itu memanfaatkan atau menjadi bagian penting dalam K-pop itu, kemudian bisa mendatangkan begitu banyak wisatawan ke negara
Korea demi untuk melihat K-pop di sana. Jadi kira-kira seperti itulah. Ini bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, hal yang sebenarnya tidak sulit, tapi memang perlu terintegrasi semua kegiatan ini ke satu arah yang jelas, yaitu betul-betul untuk meningkatkan ekosistem industri musik di Indonesia. Ya kan sekarang ini kan sebenarnya kalau dilihat peraturan perundang-undangannya kan sudah jelas. Ada LMKN, ada LMK-nya Lembaga Manajemen Kolektif itu juga sudah banyak terbentuk, dan Papri juga memiliki satu LMK untuk performing rights. Ini sudah banyak terbentuk. Sebenarnya sudah mulai bergerak dengan baik, namun memang masih kurang menjangkau seluruhnya, dan sistem-sistem masih harus lebih diperbaiki lagi, termasuk juga manajemen dari LMK tersebut. Tapi perangkatnya sudah ada, tinggal kita perlu betul-betul duduk bersama untuk lebih meningkatkan. Kalau ada kekurangan di sini, kekurangan di sana, ya mari kita perbaiki. Dan juga banyak sekali yang masih belum bayar royalti. Jadi banyak sekali tempat-tempat usaha ya, atau yang menyajikan hiburan musik itu masih banyak sekali yang belum bayar royalti. Tapi ini kalau pemerintah punya namanya ekstensifikasi tax ratio itu harus dinaikkan. Nah ini royalty ratio juga harus dinaikkan. Maksudnya lebih menjangkau. Kalau dari segi tarifnya kan juga sudah benchmarking dengan negara-negara lain. Kita nggak bisa terlalu tinggi sendiri gitu. Tapi ekstensifikasi, jadi menjangkau sehingga collectability-nya menjadi lebih banyak. Banyak sekali tempat. Saya kalau pergi ke daerah tuh tempat A, B, saya tanya, bayar royalti apa yang harus kita bayar? Loh ini kan kita cuma nyanyi-nyanyi aja di situ. Organizer-nya kan mestinya kafe misalnya, kafenya yang harus bayar royalti, bukan musisinya yang tampil di situ. Hal-hal seperti itulah. Kalau bikin konser bayar. Bikin konser juga. Papri bikin konser ini bayar royalti sudah. Bikin konser itu harus bayar 2% dari biaya produksi atau 2% dari hasil penjualan tiket. Kalau ini kan gak jual tiket, dia biaya produksi kita bayar royalti. Sebelum acara mulai bayar. Jadi sebaiknya juga mungkin aparat yang memberikan izin pertunjukan itu, salah satu prasyaratnya untuk diberikan izin adalah sudah bayar royalti. Ada sertifikat sudah bayar royalti, nah itu baru dikasih izinnya. Itu mungkin salah satu cara. Mungkin sosialisasinya kurang dan juga pemahamannya kurang, walaupun sudah disosialisasi, cuman masuk kiri keluar kanan. Yang penting adalah betul-betul keinginan untuk dan keseriusan dari pelaku usaha itu untuk menyadari bahwa yang dia lakukan untuk mendapatkan uang dari hasil usahanya itu adalah menjual karya-karya seni. Karya-karya seni musik. Menjual suaranya penyanyi, menjual lagu yang diciptakan oleh pencipta. Jadi itu memang kalau dibilang sosialisasi dalam bentuk lebih giat lagi kita lakukan, ya mungkin itu salah satunya, memang harus lebih giat lagi dilakukan. Tapi penegakan hukumnya kan juga harus lebih giat juga gitu. Itu tadi, daripada untuk mengkolek setelahnya, mendingan sebelum dilakukan pertunjukan, mana sertifikatnya? Sudah bayar royalti apa belum? Kalau belum ya izinnya nggak dikeluarin.